Itu diinstal pada tahun 2020 dengan semua alat biosistem Abbott, Fides, dan lain-lain dengan SIM-RS Ganza. Di tahun 2022 kita install di Rumah Sakit Sentosa Bogor. Alatnya juga ada Sismek, biosistem dengan SIM-RS Teramedik. Rumah Sakit Anugerah Bunda Katulistiwa itu Pontianak tahun 2023 itu dengan SIM-RS Gcare. Rumah Sakit Tanjung Pura Pontianak itu dengan SIMGOS. Nah, ini populasi kami yang ada di Kalimantan. Mungkin bisa lihat di layar. Kalimantan Selatan, Rumah Sakit Islam Banjarmasin, Labkes Provinsi, Rumah Sakit Ansari Saleh tadi, Suaka Insan, Hasan Basri Kandangan, Pertamina Tanjung, Badarudin Kasim Tanjung, Bojasin Plehari, Pangeran Jaya Sumitra Kota Baru, Andi Tanah Bumbu, Sengayam, Suharsono, Damanhuri Barabai, Idaman Banjarbaru. Kalau di Kalimantan Tengah sendiri itu ada di Sumarno Susuratmojo, Kuala Kapuas, sama PKU Muhammadiyah Palangkaraya. Kalimantan Barat itu ada di Untan, ABK Anugerah Bunda Katulistiwa, IRC Ahmad Diponegoro. Kalimantan Timur itu ada di Sebaya Grogot, Pelita Kasih, dan Kalimantan Utara itu ada di Pertamina Tarakan, Bayangkara Tarakan. Dan juga kita digunakan di luar Pulau Kalimantan juga, di Pulau Jawa itu ada di Rumah Sakit Emma Mojokerto, Rumah Sakit Hasanah Mojokerto, Rumah Sakit Brawijaya Surabaya, Sumateranya Rumah Sakit Embung Patimah Batam, Rumah Sakit Aisyah Pariaman Padang. Kalau untuk di NTT itu Rumah Sakit Karitas Waitabula, Rumah Sakit Eskalerik. List yang Matepi itu web yang seperti saya jelaskan tadi, itu adalah software menggunakan Premogi. Database-nya, servernya bisa online maupun offline. Technical support, kita teknisi 24 jam support via remote access. Untuk security data, software dan database kami terenkripsi dengan pemberian keamanan 1 minggu sekali, serta dengan antivirus original, database backup otomatis ke data center LAS. Nah, ini Lisa MTP fiturnya itu ada web based, ada mobile Android, ada bridging SIM-RS. Untuk instrumen yang sudah terkoneksi dengan kami, ini yang di dalam Multisera Group, itu ada Biosystem, Swilab, Electrolit, Coax, Roller. Sedangkan di luar Multisera Group itu ada Sismek, Mindre, Urin, Chroma, BGA, Nihon, dan banyak lagi. Alat yang tertera di atas sudah pernah dikoneksi ke Lithium TP. Untuk alat yang sudah pernah itu memakan waktu 1 sampai 2 hari untuk integrasi ke komputer. Sedangkan bagi alat yang belum dikoneksikan ke list itu makan waktu dalam proses analisa maksimal 3 hari. Ini yang sudah pernah bridging SIM-RS dengan kami ada Kanza, Teramedik, Pilar, Rasmedis, Sirup itu milik Pertamina, Jiker, dan lainnya. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Videonya iya ada video ini. Belum masih ada. Ini kan kalau LMB itu kan mesti terhubung ke Kementerian Kesehatan. Ini bisa nggak terhubung ke Kementerian Kesehatan? Oke, baik. Untuk LMB. Bapak Indra, ada yang bertanya? Silakan. Baik, Dok. Boleh di... Ya, sekarang ini kalau LMB itu kan harus terhubung ke Kementerian Kesehatan seperti Simkus itu, Simkus 2. Ini bisa nggak terhubung ke Kementerian Kesehatan dengan data yang itu banyak? Bapak Indra. Oke, baik. Kami jawab. Bisa, Dok. Karena kan ini nanti akan terintegrasi dengan SIM-RS-nya rumah sakit. Ya, jadi dia masukkan. Jadi Mas ya, apa nanti dari bridgingan rumah sakit dari SIM
simkosnya rumah sakit yang ke Kemenkes ya, bukan Ya, dari sistem lab gitu Mas. ya betul. Jadi data rumah sakitnya yang, Hmm, dari tapi ini Simgos masih nanti akan bisa bridging. nggak Pak? Kalau ke bridging ke simkos 2 bisa ya? Bisa, bisa. Kita udah pernah bridging tadi seperti yang sudah kami presentasikan tadi di Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura, Untan. Dan Rumah Sakit Andi Tanah Bumbu, itu Simgos juga. Lalu ke Kemenkes terkait dengan gitu sistemnya. Saya ulang Mas ya, berarti dari SIM apa dari sistem LAS ini dia ke SIM RS dulu, maksudnya Mas ke SIMKOSnya rumah sakit, baru ke bridging ke Kemkes ya, itu Betul, ya. Lalu betul. terus gini Mas, yang jadi kendala kami biasanya yang pernah kita alami, jadi setelah ada apa namanya nih, kita mungkin beli ataupun apa yang disediakan dari rumah sakit, untuk maintenance maupun ada problem sortingnya seperti apa ya? Karena saya lihat juga tadi di Kapuas, populasi di Kapuas sama di PKU ya, di Kalteng ada ya. Nah, itu biasanya kalau ada kendala-kendala seperti itu, apakah ada kontak person yang memang kami ini bisa hubungi 24 jam gitu? Karena kalau sistem ini mati, kami bingung kalau kembali lagi ke kemana gitu. Ya, itu kan. Oke, baik. Saya jawab, Pak ya. Untuk itu nanti kami buatkan grup, Pak. Jadi dalam situ grup, di dalamnya itu ada analis, dan itu ada kontak person kami juga. Jadi kami 24 jam, Pak. Jika ada trouble, ada masalah, kami langsung tanggapi. Sama halnya seperti di rumah sakit lain, jika ada masalah koneksi atau ini kami langsung segera. Dan jika membutuhkan orang ke lapangan, kami akan ke lapangan. Bisa melalui Fortuna, rekan kami. Dan untuk maintenance-nya, setiap tim Fortuna melakukan maintenance alat, dia akan langsung maintenance juga LAS. Oke. Terus sistem ini tadi tuh berarti per alat ya Mas ya. Sistem koneksinya kita kalau dari LS ini yang ditawarkan per alat ya, bukan per parameter ya. Per alat. Jadi misalnya nih, salah satu contoh alat Sismek itu kan hematologi. Berarti satu alat Sismek Ya. itu. Kalau ada alat yang lain, urin bisa dikonekkan lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan kami untuk membuka yang manual. Kan ada mikroskopis, mikroskop itu kami buat. Ya. Tidak hanya cuma alat saja. Satu lagi mungkin kami belum ada nggak yang tampilan yang sudah Ada. eh, mungkin kami bisa sedikit ada gambaran kayak kayak apa sih gambaran ini yang LS-nya itu. Terima kasih. Apa itu bisa dilanjutkan? Mas Raji, Ya, ya. coba diputar video demonya, Ji. Jadi apa nih? Bukan. Yang sama ini videonya. Nanti kamu saya bisa lagi kamu. Ya, ya mau menampilkan fotonya dia tuh. Saya nggak boleh masuk. TikTok. Oke, terus nonton ini. Yang presentasi itu kan, Indra? Yang demo, demo, Demo. demo, demo. Jangan demo yang di DPR ya Pak. Jadi Pak. Iklan nih. Oke, jelas ya. Dan lanjut untuk demo aplikasi Asian TV ya, langsung aja skip. Dari sini bisa diakses di demo dan yang ada di laptop. Bisa diakses dengan menggunakan sistem ini maupun handphone.
Sebenarnya untuk kita kedua juga kita klik login. Nah, di sini ada tampilan dashboard, tampilan depan, ada tampilan ada tulisan, ada pending selesai. Jadi tiap hari di sini akan terupdate sesuai berapa banyak pemeriksaannya. Pending ini menandakan bahwa hasil pasien itu masih dikerjakan oleh pihak analis dan itu sudah diterima oleh pasien yang sudah tercetak. Di sini ada tulisan 3S, tulisan 3S itu harus diuji dengan pihak rumah sakit dan data tersinkronisasi sehingga analis tidak perlu lagi menginput data dua kali. Itu sangat makan waktu ya. Kalau kita menginput data dua kali kan dengan itu itu sesuai dengan nah ini akan muncul seperti ini di chart. Oke. Ini juga misalkan nih rumah sakit mau menggunakan barcode kita juga ada fitur buat nanti tinggal difasilitasi dengan tulisan barcode jadi bisa ditempel di cupnya pasien untuk pasien. Selanjutnya sini ada pemeriksaan manual, pemeriksaan alat. Pemeriksaan manual itu artinya yang dibuat daripada alat. Ada narkoba, ya, juga BPK, yang lain-lainnya misalnya kalsium, mobil warna dan dental kita proses. Oke. Nah, kalau yang kita bikin terus itu terhubung dengan apa? Kita menggunakan prediksi dengan kita. Oke, karena ini pasiennya Budi, kita cari bisa alat semua sama Budi menggunakan alat sesuai hasil bisa dirubah sesuai dengan analisis dengan sakit. Takutnya nanti ada melakukan pemeriksaan manual menggunakan mikroskop. Untuk juga cukup high kalau orang high below dan kritis dalam nilai kritis. Nilai rujukan itu bisa berdasarkan jenis kelamin, umur. Setelah itu di sini ada ACC. ACC itu fungsinya apa? ACC itu gimana sih hasil yang mau ini dilakukan ke pasien atau mau dimasukkan ke sinyal S. Tinggal kita pilih genteng itu akan masuk ke sinyal S. Kalau itu tidak genteng dia tidak akan masuk laporan atau sinyal S. Di sini kita juga ada lambang gambar kalender. Ini menunjukkan bahwa riwayat tentang apa aja dia melakukan pemeriksaan. So, nanti kita harus semua riwayat lagi dengan kita jadikan ini sudah proses kita selesai klik OK. Nah muncul seperti ini ada cetak kita klik cetak. Nah ini seperti ini tampilan laporannya bisa menyesuaikan dengan rumah sakit nantinya. Di sini warna naik itu seperti ikuti keinginan rumah sakit seperti apa. Bahkan di tempat lain kita menggunakan warna hijau dan kuning itu di rumah sakit zaman beri baik. Ya. Setelah itu di sini ada respon time. Ini proses respon time dari awal masuk ke dalam layanan sampai laporan ini selesai. Di sini ada nol. Apa fungsinya? Dokter bisa menulis, artinya membuat catatan. Membuat catatan misalkan nih, terus ini itu nih, jadi ini sepanjang, contohnya nanti sesuai dokternya mau berapa kan bisa dibuat. Kan sudah satuan dilanjutkan. Ini mungkin kita rumah sakit bisa. Ini ada masalahnya. Bisa dirubah sesuai dengan rumah sakit. Kadang-kadang rumah sakit ini mengikuti merujuk kepada backline, merujukan backline atau lainnya. Bisa tidak baku ini tidak permanen, bisa dirubah fleksibel. Tapi yang bisa merubah juga adalah administrator, yang dimana kita ikuti
siapa yang berwenang untuk melakukan perubahan data, perubahan pasien, perubahan data, analis. Untuk data ini soalnya tapi bisa diubah menjadi tanda scan, bisa baik semua bisa. Dan pasien yang sudah selesai itu akan masuk ke dalam hasil. Dalam hasil, nah di sini ada muncul. Di sini ada tanda-tanda hijau itu menandakan bahwa ini sudah divalidasi. Sedangkan tanda ini ada menandakan bahwa ada hasil pasien yang kritis. Sedangkan ini menandakan bahwa hasil sudah diperiksa. Yang mana dulu? Jadi sudah semua terlanjut ke bagian laporan. Nah, laporan kita ada penyajian data itu ada laporan pada kunjungan, pemeriksaan, pasien, rujukan, item group, nilai kritis, respon time. Laporan kunjungan ini bisa berdasarkan usia, asal pasien, jenis kelamin. Pemeriksaan itu bisa dicetak seperti ini hasilnya. Laporan pasien golongan darah berapa nih? Oh, ada satu. Ada CDD tadi yang melakukan pemeriksaan di tanggal periode tanggal ini sampai tanggal 30 bulan. Ada pasien juga, laporan pasien bisa disertai diabetes maupun diabetes dan sebagainya. Jangan ada yang ini dengan perusahaan SPU bisa. Rujukan, ini rujukan dari rekening mana nih? Kelihatan. Vegetar. Ini untuk item. Item bisa berdasarkan laporan per parameter domain. Klik lagi di kita cek. Ada yang sudah ada, namun saya tidak melakukan pemasangan hemoglobin. Artinya kalau pasien ada banyak di sini, di sini ada dulu pada kritis. Mas, ternyata di sini kita melakukan pemeriksaan bisa nggak melalui CMRS atau APS asal atas permintaan sendiri. Di sini ada untuk pemanualnya. Pemanualnya standar, di mana terisi dari nomor RN, nama, dan batas segala jenis kelamin dan alamat. Oke, kita pakai di sini. Terus nama, perbulan. Tempat lahirnya di sini. Di sini. Iya, jadi keluarga. Tugas terpilih di sendiri nanti involvement juga kita coba nih gunakan pemeriksaan nomor itu paket yang harganya bisa saja kan ada kolej ini yang 4 ini ada kolej 4 klik ada kolej ini ada ditambah ini ada master mobil ditambah dari jadi proses oke proses sebetulnya jadi kita bisa masukkan hasilnya Nomor lab itu nggak ada ya? kalau kita buat sini jadi 140 Bukannya apa? Kalau nomor lab itu satu orang kan tetap harus. Nomor lab itu saya bisa periksa lagi nomor lab lagi, tapi dan lupa. Nanti kita nih master untuk membuat dilanjutkan ya ada kita klik aja satu parameter ini nanti muncul bukan berdasarkan umurnya bilang ketentuan itu bisa bisa kita demo dari kamu Malaysia mendetik terima kasih sudah mendengarkan Ini terhubung Mas Indra apa enggak? masih. Ya, Ji. Mas Indra,
Ada pertanyaan lagi dari Boleh. Ini akan yang bukan itu nomor RM aja, nomor lab gak ada ya? Nomor RM itu ada, nomor lab Nomor juga lab ada. Nomor lab itu tadi yang Iya, Mas, ya. menggunakan 21 tadi. Yang angka 2 10 digit panjang itu. terus Ini mungkin saya share aja langsung ya. Bentar. iya. Oke. Eh, kelihatan nggak di layar? Nah, ini nomor RM. Ya, Nomor nomor RM. lab. Ini nomor lab. Oh iya iya. Pengisian tadi di mana Mas? Lupa Mas. Kenapa? Pengisi labnya di Isinya ini otomatis. pengisian nomor labnya nanti di mana? Otomatis. Ini Otomatis ya. terdiri dari tahun, bulan, dan tanggal juga, lalu screen atau jumlah. Jadi kalau berganti tanggal lagi, dia balik lagi ke 101. Ya. Oke. Terus tanya lagi itu kan tadi ada tarik masuk ya. Misalkan kita ingin tahu ya, dokter siapa yang memberikan rujukan lab paling banyak itu bisa direkam. Bisa. Pengirim, Jadi, dokter pengirim Mas. oke, di sini ada dokter pengirim. Tadi ada laporan juga. Ini ada berdasarkan dokter. Nah, ini dokter mana yang mengirim? Oh ya. Ini Tinggal yang paling banyak dicari. sama. Nanti berdasarkan periode. Tidak mau 1 bulan atau mau 3 bulan bisa. Kelihatan tuh nanti jumlahnya. Nah, ini dari dokter Agiono Marpaung itu ada 1 pasien. Di tanggal 1 bulan 6 sampai tanggal 11 bulan 6. Gitu. Halo Mas, Mas Indra. Saya nanya untuk masalah tadi kan pengerjaan ya dan bagi manajerial itu dia lab itu kan kita butuh data duplo pengulangan. Nah, bisa nggak merekap per hari atau per bulan pengulangan pemeriksaan? Misalnya darah lengkap nih ada pemeriksaan Enggak, bukan. merawat terus diulang sama analis gitu ya. Data Oke. itu terrekap di mana? Bisa nanti kami tambahkan di sini laporan Ya, duplo. Jadi ngambilnya jika itu terjadi pengulangan di nomor lab yang sama kan? ya. Sebagai ketahuan pengeluarannya itu Ya. Artinya di dalam satu hari yang sama juga. Ya, berarti kan ya nanti munculnya di mana datanya itu bahwa oh ini diulang 2 kali, 3 kali itu di mana? Ini dalam sini nanti kami tambahkan. Ini contoh, ini bukan duplo sih, lebih ke item aja. Ini contoh. Ah, pertanyaan juga kan. Nah, ini contoh hemoglobin. Ini kita cetak. Nah, ini nanti di sini kami buat duplo berdasarkan item parameter. Oh Bisa ya, juga nanti duplonya berdasarkan rekapan. Dalam 1 hari itu ada berapa duplo? ya. Hasil hasil duplo itu langsung hilang setelah melihatnya di database alat atau di sistem LS ini sendiri. Di sistem bisa, di alat juga bisa. Nanti muncul. Nah, terus ini kan tadi dari alat keluar muncul hasil yang mungkin tadi ada yang flagging, ada muncul langsung tandanya. Terus nanti pas hasil jadinya itu kan setelah kita cetak gitu.
Nah, Betul. itu yang kalau di SPK-nya kan tuh validator, validasi itu. Pas validasinya itu sudah masuk di SIM RS atau masih dalam bentukan yang ini, yang masih yang kayak gini tadi. Nah, Untuk kita mungkin validasi ada masih tahap ditahan, masih di hold, artinya belum selesai. Kecuali ketika sudah dicetak, itu artinya sudah di ACC untuk diberi ke pasien dan juga diberi ke SIM-RS. Berarti berarti misalkan kita ya pemeriksaan BR, trombositnya itu meragukan, kita periksa di mikroskop, yang dari hasil itu diganti dengan yang mikroskop bisa ya? Bisa, bisa. berarti kalau kita sudah klik cetak itu langsung masuk ke dalam sistem rumah sakit ya Mas Ki? Betul. Artinya kan cetak itu udah final. Ya, final ya. Terus di tampilan dan nanti maksud saya itu gini. DSPK itu validator tuh akan mengkliknya di waktu waktu gambaran ini atau sudah dalam sistem SIM RS kan ada kami itu ada selesai belum valid terus ada simpan apa namanya masih running gitu toh atau Baik. sudah dalam sini. Nanti dia masuknya ke menu pending. Di sini ada nih gambar dan itu user untuk validasinya juga berbeda nanti. Khusus. Oh iya, oh iya, sip. Oh ini loh ya. Misalkan sudah validate ya, di unvalid lagi bisa. Valid lagi. Kalau sudah divalidasi lalu di Harus unvalid, validatornya ya Pak ya. sebenarnya bisa tergantung rumah sakit. Cuman kalau di sistem ini kita kunci dong. Karena kan dia udah selesai tuh. Jadi kita lakukan pemeriksaan baru lagi. Berarti baru lagi yang itu, berarti yang sudah validate di delete bisa ya? Nggak Maksudnya bisa. nggak ditampil. Bisa, sebenarnya bisa di unvalid. Cuman kita kunci dong. Tergantung dari pihak rumah sakit mau di unvalid tapi harus ada verifikator. Karena kan itu Ya, maksud saya gini Mas, kalau misalnya di SPK validasi gitu tuh, ada hasil yang memang perlu kami tambahkan atau catatkan gitu ya. Terus kami kan harus menulis lagi kembali ke ini ya. Bisa nggak validator itu kembali ke menu dia harus menulis interpretasi interpretasi atau yang lain gitu ya. oh Kalau misalnya kita tapi verifikator itu sendiri yang memang harus merubah gitu. oh Bisa nggak bisa, gitu? bisa. Selama itu ya. Tapi kalau untuk user biasa kayak analis nggak bisa. Nah, maksudnya gitu. Harus validatornya yang merubah. Gitu kan maksudnya. Betul, bisa. Menurut catatan tulis gimana sih Mas? Ya, saya kan catatan yang keluar di apa itu di hasil ya. Kalau analis kan biasanya dia akan konfirmasi kondisi di pasien dan lain sebagainya yang bisa kami baca nih. Itu ada formnya enggak ya? Ada tempatnya enggak itu di situ? Ada. Kembangnya itu listrik. Ada. Misalnya ini diagnosanya. Oh, Nah, catatan. ini diagnosanya. Misalkan catatan analis itu Kan nggak keluar Mas. caranya listrik susah pengambilannya. Tampilannya di sini nanti Mari dok. Nih. Gimana gitu? Itu tapi nggak keluar di hasil. Maksud saya nggak keluar di hasil. Oh, Jadi gini, oke. Oke. kami validasi bisa kan melihat misalnya hasil AGD jelek nih, analisa gajaran jelek. Cuma oh katanya kondisi KU-nya penurunan kesadaran, sesat dan lain sebagainya itu kan analis menulis di catatannya sendiri yang nggak keluar di cetak gitu loh. Oh, baik, baik, Maksudnya baik. Paham. Mm. Berarti nanti kami tambahkan di sini, Dok. Tambahkan catatan cuma hanya tampilan di sini, tidak dicetak. ya jangan dicetak. Ya. Jadi dia nggak masuk ke dalam nih, hanya di sistem. Satu lagi Mas yang mikroskopis tadi gimana namanya? Kalau yang misalnya Mikroskopis. gambaran darah tepi. Oh, kalau darah tepi itu seperti ini. Ini hapusan darah tepi. Kita klik proses. Ya, ini hapusan darah tepi kan kecil nih kotaknya, padahal kan isinya panjang tuh. Di sini ganti jadi MDT. Kayaknya panjang cerita.
Nah, di sini bisa ditulis. Rajin. Nah, ini Oke. oke. Ya wis. Nanti kita tes panjang bisa kok. Nah, untuk mencetak hasil HDT itu bisa menggunakan cetak format MDT. Nah, seperti ini. Ini kenapa jadi masuk karena ini tadi hasil dari kimia klinik masuk. Nah, ini nanti dia panjang. Kami belum coba ya, ada contoh terus. Mungkin tuh kalau MDT perlu tambahan simpulan Mas ya. Oke, boleh. Pesan atau kalau dari saya cukup Mas. Terus kalau ini kan rumah sakit itu pakai sistem Linux ya. Ini nanti terhubung ke rumah sakit dengan Linux itu bisa ya database. Bagaimana, Dok? Tapi di rumah sakit itu pakai Linux ya. Ini bisa masuk nggak di database-nya Linux? Bisa ya, terus dua. Koneksi. Sinkos 2. Bisa. Mas Indra, Ya, Ada pertanyaan dari ada dari tim SINRS ya, tim dari sistem rumah sakit IT, jadi IT-nya ya nanti kalau mungkin kalau mungkin kita berjodoh, mudah-mudahan insya Allah berjodoh. Nah, nanti kami juga minta di apa namanya ada salah satu tim IT kami yang ikut apa namanya sosialisasi gitu loh ininya. Ikut training gitu. Ikut training lah. Gitu. Ah. Terus ini ada pertanyaan dari Ketua Kepala SIM RS. Apakah ini terkoneksi dengan SIM GOS 2? Bisa terkoneksi nggak dengan Singkos 2? bisa. Kita ada di Rumah Sakit Andi, Rumah Sakit Untan. Itu menggunakan SIMGOS 2.0. Berarti aman aja ya, Pak. Mas, kalau nggak keberatan boleh diulang video tadi, Mas. Ini Video. ada fokusnya SIM RS datang jadi yang SIM video tadi sebentar itu, Mas. Itu tadi Demo tadi yang dari mungkin YouTube. lebih ada gambaran. Ya, permisi, boleh saya tambahkan sedikit. Itu link demonya bisa kok diakses di handphone, di laptop. Barangkali mau dicoba-coba klik-klik. Oh iya, bisa lebih kirim Bang. Iya. Oke. disimpan Raji sendiri. Atau Raji share videonya bisa juga. Ajarnya. Ya loh. Putar aja, Ji, kalau mau diputar. Kirim di Antasar terus Mas Marit, itu tadi udah selesai belum? Pak Arif. Mas Indra, udah selesai belum itu tadi? Tanya. Kalau yang ini udah. Itu tampilannya nanti yang di tampilan hasil di SIM-RS nanti berubah atau tetap ikut yang punya kita sekarang? Ngikutin punya rumah sakit. Kalau cetaknya di SIM-RS. Oh. Cuma nanti kayak yang barcode segala tadi ya dimunculkan, ditampilkan gitu kayak kali ya. Tanda tangannya. Biar kekinian loh. Ada tangannya kita sih bisa. Ya, maksudnya di tampilan hasil Iya. dan Dan sebenarnya kita kan punya masuk itu. ya, biar brand rotok keren sedikit menurut Pak. Gitu sih. Nah, tahu.
Mungkin mau pakai tersebut kalau pin pasien, nah, nanti barang pasien dia buka hasil dong. Seperti ini ya. Atau dia mungkin punya Barcode tuh barcode tanda tangan kita. kalau ini yang ini sampel yang dihasil kan yang dihasil Itu tanda tangan tuh itu udah kebetulan. iya pen keren dong tapi ini kan Bisa itu. oh iya dong biar SKSK tuh dia buka ya kalau ini dulu pulang bisa mana ada dari pas itu ke mandi lagi nanti bisa buka keren dong Atau penyebarannya di Belum mana? jadi kita di pinjamin meskipun kayak aplikasi. Iya. Itu dia tuh yang pasien atau ada dua pilihan ngetik manual lagi yang pasien itu dulu. pengulangan Kenapa? Jangan. Untuk pengulangan hasil tadi itu inputnya yang apa yang pertama atau yang pengulangan kita milih gitu masalahnya yang pengulangan hasil duplo Itu kalau yang Duplo gitu ya? ya duplo hasil Oke. Oke. Misalnya nih, kalau terjadi duplo, kita ambil yang ini aja ya. Terjadi duplo di PLT, trombosit. Ini kita tambah manual aja, karena kalau dari alat nanti terkirim otomatis. Nanti muncul seperti ini. Hasilnya yang baru, misalkan di 43,7. 437. 437 boleh. Ya, terus Seperti ini. Nah, ini muncul. Dan kita kalau mau mengambil hasil yang terbaru, tinggal pilih centang ini aja. Ini hilangkan. oh hasil berikutnya hilang itu ya. Ya, betul. Jadi ini nggak masuk ke SIM-RS. Oh berarti fungsi centang biru itu untuk memilih hasil yang kita ambil ya Mas ya. Betul, betul, betul Mas, betul. Oke, Centang biru, centangnya diklik lagi hilang dong centangnya. centang biru itu bayar Pak Centang birunya ini kalau kita hilangkan, dia hilang. hilang kan? Diklik, oh iya. dengan yang pro Kalau masalah error gimana? Apa? Kita dulu yang Yang ingin mau jadi grup, itu harus gitu. Terus server itu berarti servernya yang pakai server mana ya Mas ya? Ada server khusus nggak? Ada, kita punya server khusus yang ditaruh di lab. Oh iya. oh yang apa lagi tadi ya Kapasitasnya? Kapasitasnya Biasanya berapa, itu kita menggunakan SSD 256. Sedangkan aplikasi kami ini tidak terlalu banyak makan data. Bahkan ada di rumah sakit itu sampai 5 tahun lebih itu masih aman. ya kan ya tahu dulu
Udah ikut server berarti ya. Iya, include. Indra, kalau misalnya ada nilai kritis, itu ada Oh. alarmnya gitu nggak? Ada. Kayak pemberitahuan bahwa ini bukan. Ada. Flagnya itu. Alarm nilai kritis seperti ini tergantung dari rumah sakit mau dibuat jadi warna apa nanti bisa. Mau simbol seperti ini atau simbol. Kalau ini kita menandakannya tanda seru untuk simbol kritis. Tapi kalau dicetakan itu dia tanda pagar dan merah seperti ini itu kritis. Nah, itu anak barcode itu loh, Bang. Itu tanda tangan itu. Kacamatanya mana? Itu kalau Apa itu loh? Kimia sih. Kimia. Mas Indra ada nanya. Kan Baik. tadi katanya bisa online, bisa offline. Yep. Kalau misalnya waktu offline itu backup datanya tuh lama nggak untuk bisa hasilnya keluar itu? Soalnya suka gitu. Kalau offline itu hanya cuma akses aja, Mbak. Artinya online itu hanya akses, tapi kalau offline itu kan karena servernya ada di rumah sakit, jadi nggak masalah. Backup data itu dia kan satu hari otomatis terupdate ke server kami yang ada di Banjarmasin untuk menghindari kerusakan hardware di rumah sakit. Jadi kehilangan data itu masih bisa teratasi. Terus kalau misalnya jeblek listrik itu hilang nggak datanya? Enggak hilang. Pas running gitu. Oh, enggak. Alhamdulillah. Terus sama Mas Indra itu lagi untuk QC harian itu ya, itu kan ada data kapannya enggak ya? Misalnya kita Untuk QC harian itu kalau di alat dia langsung masuk otomatis. Tapi kalau ada yang diinput oleh pihak rumah sakit, nanti kami tambahkan di sini menu QC. Tinggal siapkan formatnya, nanti kami buatkan. siapkan beberapa mesin. Jadi nggak masuk tuh kalau kita udah tanggung gampang tuh parameter apa aja itu kalau untuk rekapan bulanan tuh Bang. Jadi buat Persiapan hacking sama aplikasi. jadi itu alat Bang. Satu alat tuh berat kontraknya satu alat. Paling ini kan enggak. Kamu sadar itu tadi sudah. Kalau Saya aku sampai paham Sandra ini. nanti kalau ada duit ya. Aku sampai paham Sandra. Jadi tanya lagi kan? kalau ini ya Training pada bayi anak itu kan nilai normal itu Berapa? Sampai paham. Oh iya nilai rujukan Mas. nilai rujukan nilai Itu normal. dari kita ya. Kalau nilai rujukan itu di sini. Ini contoh kita nilai rujukan hemoglobin. Grup bayi, grup anu, Grup bayi, grup anak, laki, perempuan kan beda-beda. Nah, ini nilai rujukan. Bisa berdasarkan umur, jenis kelamin, tampil nggak di depan layar? Ya. Ini akan otomatis nanti Pak mengikuti umur yang sudah disetting. Misalnya berapa tahun, nanti sesuai itu yang keluar di pasiennya. Ini kan sudah ada nilai rujukan tapi di SIM RS Mas. Terus nanti gimana ya menyelesaikannya ya? Maksudnya di ekspor gitu loh. Oke, nanti untuk
pensinkronisasi nilai rujukan di LAS itu tim kami yang buat, Mas. Nanti kalau sudah ada perubahan, misalnya ada perubahan nilai rujukan dari rumah sakit, itu nanti ada yang kami training tim administrator. Oke. Ada siapa? Anu tuh Farid tuh. Pak Arif ada ya Pak Arif. Farid, Farid tuh. Nah, Pak Anu, Mas Indra nanya lagi. Ya, Itu tadi yang flag untuk nilai kritis atau yang misalnya ada abnormal gitu kan, tadi ada kayak notif kan, notif atau itu bisa dibuat apa kedip-kedip atau joget-joget bisa nggak? kalau untuk dibuat kedip-kedip, kalau untuk dibuat kedip-kedip kemungkinan bisa, tapi kami cek dulu. Tapi alangkah lebih mudahnya kami buat seperti ini, warna merah. Ya, biar lebih aware gitu loh maksudnya. Ya, ini kalau kritis Dari seperti situ ini ya. kurang beres, nggak tahu lagi. Ada ya Pak yang anu Pak. Iya diculek mana? Ini tetap boleh dibilangin. Berarti tanya kerja. Ono wae. Iya. Pagi mikir beras di rumah habis kan Pak. Tinggal potong jasmet loh. DL sama Ciko. Nah, Mas, ini ada pertanyaan. Kalau misalnya dari alat itu outputnya barengan, misalnya alat kimia sama alat apa, hemat. Nah, kebetulan tuh pas kita imbang gitu, ada yang kalah salah satu kan bisa masuk dua-duanya kan atau hilang dua-duanya Hasilnya dua-dua atau masuk. ngulang. Ya, pas kita imbang gitu Pak. Bareng. Jadi yang dulu tuh Mas kasusnya kalau ada dua pemeriksaan misalnya kimia dan hema dikerjakan secara bersamaan dan hasilnya pas mau masuk sistem bersamaan. Jadi dulu yang terbaca hanya pemeriksaan yang pertama masuk. Yang kedua itu akan blank, akan hilang. Tidak masuk ke dalam sistem. Nah itu yang ditanyain seperti itu. Ini Enggak. bisa ya, nggak masalah ya. Di tempat kami nggak masalah. Bahkan kita pernah running di satu rumah sakit itu ada sampai 5 alat berbeda. Urin, kimia klinik, itu masing-masing analis kan megang tuh komputer di dalam ruangan labnya. Nanti dia ACC. Ada yang tanya lagi nggak? Yang di bangku saya bertanya. Mas Indra, Ya, biasanya maintenance yang paling sering kendala yang untuk sistem LS ini apa Mas? Mungkin di tempatnya sudah pasang nih, dan sudah memakai nih. Kendala-kendala yang sering dijumpai itu apa?
Kendala yang Mas, sering kami juga. dijumpai itu ketika teknisi melakukan maintenance alat, sehingga eh, koneksi ke komputernya terputus. Mungkin dia melakukan upgrade. Oh. Nah, terus misalnya alat alat ada maintenance alat seperti itu, terus nanti antisipasinya gimana lagi? Antisipasi kita itu kalau kita dapat laporan dari rumah sakit, kita langsung berhubungan dengan teknisi yang bersangkutan untuk mengembalikan gitu ya. settingan yang dirubahnya. Terus Mas Indra, Ya. kalau misalnya alatnya tiba kan sering juga kalau misalnya alatnya mati tapi hasilnya itu belum masuk ke LIS-nya itu nanti kalau misalnya hidup lagi apakah hasilnya itu otomatis masuk ke LIS-nya atau nggak masuk? Tergantung Apa harus dari masuk? alatnya. Kadang alat itu ada yang nah ini alat Mindray biasanya kalau nyala dia langsung ngirim. Tapi kalau alat yang lain dia perlu diekspor manual. Kayak Sysmex itu harus dikirim manual. Kalau kalau alat yang seperti yang sering otomatis yang kami jumpai itu ada BA400 Biosystem, ada Swelab, itu otomatis dia. sudah ada. Ya. Terus ada berapa lagi dah? Nah, yang di ujung, oh yang di ujung. Di ujung dari Seperti itu. Oh ya, sudah. Kayaknya sih cukup Mas Indra, sangat jelas sih karunya dari video sama penjelasannya. Mungkin nanti ada video yang ke Pak Haris. Misalnya Mas, misalnya kita jadi Mas bayar. Sudah Mas, kayaknya cukup. Baik, terima Tinggal kasih. nego. Terima kasih atas perhatiannya. Kami Terima kasih. Terima kasih. Untuk beli di Banjar, di Banjar, ya, kok Banjar? Dari sesuatu ini, nanya, Pak ya, dari mana Pak? Nanya ke Pak Maru, dokter Office, dari mana? Banjar Pak, oh, ini. Dari tadi sebelah sama dia, Mas.